Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 5. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Tema firman kehidupan kita, di dalam Tuhan apapun bisa terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini adalah bagian akhir pembuangan Babel, yang merupakan imbas dari umat yang keliru memilih jalan karena tidak hidup mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Umat Tuhan dalam pembuangan di Babel dengan hidup rasa terbuang dan tidak berdaya. Mereka dalam keadaan yang hancur, tanpa harapan, dan mengalami degradasi iman yang luar biasa. Dan kemudian meragukan kedaulatan Allah akan mampu melepaskan mereka dari perbudakan itu. Umat Tuhan tidak yakin lagi Tuhan akan menyelamatkan mereka dari pembuangan Babel. Hidup manusia cenderung memvonis Tuhan tidak bekerja ketika apa yang diinginkan dan dirindukan tidak tercapai dan tidak kunjung tiba. Hidup dalam pembuangan Babel membuat umatnya tidak berdaya. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya dapat melemah, ciut, dan tidak memiliki semangat saat kesulitan bertubi-tubi, saat masalah tidak kunjung berakhir, dan saat penderitaan terus menyelimuti perjalanan hidup kita. Karena itulah dalam firman kehidupan hari ini, Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyerukan kekuatan dan pengharapan pada umat Tuhan, termasuk juga kepada kita semua, untuk membangkitkan semangat kita, agar tetap terpancar kerinduan untuk mencari dan terus berseru kepada Tuhan yang Maha Penolong dan juga selalu ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebagai sumber pertolongan, Tuhan tidak dapat kita batasi untuk menolong dan menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Apa dan siapapun, bagaimanapun dan dimanapun, jika Tuhan berkehendak, dapat Dia pakai alatnya untuk keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Kondisi politik saat itu ditandai dengan kemunculan Kores, Raja Persia, yang muncul sebagai kekuatan baru dan mampu menandingi kekuasaan Babel pada saat itu. Ternyata kemunculan Raja Kores membawa harapan baru untuk orang-orang buangan, karena Raja Kores memberikan izin kepada Israel, khususnya, untuk kembali ke Yerusalem. Inilah kebesaran dan kemahakuasaan Allah kita, sehingga Ia layak dipuji dan disembah. Bangsa Israel merasa bahwa Tuhan tidak lagi sanggup menolong mereka, karena begitu lamanya hidup mereka dalam penantian keselamatan itu. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu berinisiatif untuk melakukan sebuah tindakan demi menyelamatkan, menerima, dan memulihkan, dan mengembalikan mereka sebagai bangsa yang merdeka, umat pilihan Tuhan. Tuhan bahkan mempergunakan siapa saja untuk menolong umat yang Dia kasihi. Seruan keselamatan itu senantiasa datang dari Tuhan Allah bagi umat Israel, selagi mereka dalam pembuangan. Demikian juga dengan kita. Dalam perkara kehidupan kita, Tuhan senantiasa ambil inisiatif untuk menolong, menyelamatkan, dan memulihkan kita dari penderitaan yang kita alami melalui kasih karunia Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, besok 25 September, genap gereja kita berusia 69 tahun. Perjalanan 69 tahun layak kita jadikan pedoman dan bukti belas kasih Tuhan memberikan kasih karunia dan pertolongan bagi kehidupan kita. Sehingga kita semakin menyadari dan meyakini bahwa sumber keselamatan kita adalah hanya dari Tuhan Allah, bukan dari yang lain.
di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Keselamatan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma, tanpa bayaran, sebab Dia memberikannya dengan kasih karunia. Karena itu, imani terus panggilan Tuhan melalui belas kasih-Nya di dalam hidupmu. Teruslah jalani liku-liku hidup di dalam iman, sebab Tuhan dapat melakukan dan memakai sarana apapun demi keselamatan kita. Demikian firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menyertai dan menguatkan kami dan juga memberikan kami anugerah sehingga kami dimampukan untuk senantiasa bersyukur di dalam belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Hari ulang tahun ke-69 dan Go Pesta Go Tilor sudah di depan mata ini, Nang. Bagaimana ya kita sebagai Parhalado dan jemaat mensyukuri karunia itu? Ya, kita harus bersyukur ya atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak sekali berkat yang bisa kita terima, kita alami, kita rasakan dalam gereja ini. Iya. Jemaat semakin bertumbuh dan juga semakin banyak ya. Dan seiring dengan berkat yang kita terima, ada juga tantangan dan pergumulan. Tapi walaupun ada pergumulan dan tantangan, kita meyakini Tuhan kita Yesus Kristus menjaga, melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kita dari semua tantangan dan pergumulan itu. Dan karena itu kita harus bersyukur, kita harus memberikan dengan sepenuh hati kita apa yang kita bisa syukuri 69 tahun loh. Dan kita juga akan bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita melalui Pesta Go Tilor. Harus kita lakukan. Siap. Semakin bertambah jumlah warga jemaat, tentu semakin membutuhkan ruang ibadah yang lebih memadai lagi dan lebih nyaman. Maka peremajaan beberapa fasilitas gereja kita juga sangat dibutuhkan. Kemudian menjaga lingkungan gereja ini juga sangat penting. Dan juga menjaga hubungan yang baik dengan warga di sekitar gereja ini, saya pikir juga harus terus kita bangun dengan baik, sehingga persaudaraan kita juga dengan warga sekitar itu terus terjalin dengan baik. Pelayanan di gereja kita ini sudah semakin bertumbuh dan berkembang, baik seksi lansia, ama, paropuan, dan seksi lainnya. Ya, itu membutuhkan suatu energi yang cukup bagi pelayanan di tengah-tengah gereja. Dan kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai gereja HKBP Menteng yang disebut sebagai gereja bernyanyi, singing church. Sekolah minggu, remaja, dan pemuda adalah generasi penerus gereja. Maka penatua, pendeta, amang dan inang, seluruh jemaat berpartisipasi menopang generasi penerus agar bertumbuh, bertanggung jawab dan kritis di dalam pelayanan dan juga di dalam ajaran Kristen, di ajaran gereja HKBP. Memang masih banyak yang perlu kita benahi di gereja tercinta kita ini. Segala sesuatu seperti berkurangnya jemaat perlu kita tanggapi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik agar jemaat dapat terus berasa bertumbuh imannya di gereja yang kita cintai ini. Ya, itu betul sekali. Gereja yaitu kita semua anggota jemaat dan juga Parhalado harus bersama-sama menumbuhkan semangat dari jemaat untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dan tentu sekali bagaimana kita gereja dengan seluruh pelayanan yang ada
mengingatkan jemaat adanya kerinduan untuk bertumbuh itu harus disertai dengan semangat yang mau bersyukur, mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita, melindungi kita, memelihara hidup kita. Semua kebutuhan kita diberikan Tuhan melalui pekerjaan kita dimanapun kita bekerja. Jadi bagaimana kita bersama-sama hari ini ya dengan hari ulang tahun gereja kita, Pesta Gotilon, kita semua bersatu hati, bergandeng tangan untuk menumbuhkan iman jemaat dan keinginannya yang rindu untuk bertumbuh di sini. Biarlah kita semuanya memberikan persembahan yang paling baik untuk pelayanan di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dan hadir merayakan pesta ulang tahun HKBP Menteng ke-69 pada hari Rabu 25 September 2024 dan Pesta Gotilon pada hari Minggu 29 September 2024. Mari persembahkan persembahan terbaikmu kepada Tuhan. Berilah dari yang Tuhan berikan kepada Tuhan sebagai pujian dan syukur kepada Tuhan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-69 HKBP Menteng dan selamat merayakan Pesta Gotilon. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Dan termarginal, kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas
semua